Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan membahas getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini dipelajari oleh antara lain oleh siswa kelas 8, di mana di video ini akan membahas bagian yang ke-8, yaitu gelombang transversal. Ada beberapa contoh gelombang transversal yang sering kalian jumpai, yaitu misalkan gelombang air laut, gelombang pada saat bermain tali, lompat main tali. Kemudian juga pada gelombang seismik. Gelombang seismik itu adalah gelombang elastis yang dihasilkan oleh gempa bumi dan menjalar pada permukaan bumi. Bisa kalian perhatikan di gambar. Oke, sebelum membahas lebih jauh tentang gelombang transversal, saya ingatkan kembali peta konsep tentang gelombang, bahwa gelombang itu berdasarkan medium rambatannya. Ada yang melalui medium, ada yang tidak. Yang melalui medium itu disebut gelombang mekanik, sedangkan yang merambat tidak melalui medium atau zat perantara adalah gelombang elektromagnetik. Di video ini akan membahas yang gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik itu yang gelombang yang merambatnya itu memerlukan medium atau zat perantara, dan berdasarkan arah geraknya gelombang itu ada dua macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di video ini lebih mengkhususkan untuk gelombang transversal, yaitu gelombang yang bergerak tegak lurus terhadap arah rambatannya. Mari kita mulai. Bisa kalian perhatikan, ini adalah gambar animasi gelombang transversal. Maksudnya apa? Gelombang yang bergerak tegak lurus terhadap arah rambatannya. Ini secara skematis ya. Nah ini, jadi arah getarannya itu naik turun ya, sedangkan rambatannya adalah lurus. Maka gelombang transversal itu dikatakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Adapun bagian-bagian dari gelombang transversal ya, ini bisa kalian perhatikan. Ini di gelombang transversal itu kalau digambar secara skematis itu berupa bukit dan bukit dan lembah, atau ada yang menyebut perut. Ini bukit, sedangkan yang menjorong ke bawah adalah lembah, di mana satu lembah, satu bukit itu merupakan satu panjang gelombang yang diberi simbol lambda. Nih ya, jadi kalau satu bukit berarti nilainya setengah lambda, satu lembah nilainya setengah lambda. Nah, untuk satu panjang gelombang itu berarti satu lambda berarti merupakan satu bukit dan satu lambda. Satu bukit dan satu lembah itu satu panjang gelombang atau satu lambda. Kemudian di antara bukit dengan lembah itu ada namanya titik seimbang. Nah, di titik seimbang ini ada tinggi bukit, ada kedalaman lembah. Ini namanya di antara titik timbang dengan tinggi bukit itu amplitudo, atau titik setimbang ke kedalaman lembah itu juga amplitudo. Untuk lebih jelasnya ini ya, jadi ini amplitudo, ini juga amplitudo kedalaman lembah. Ini lembah dari kedalaman lembah ke titik setimbang, ini amplitudo, ini amplitudo. Nah, ada yang menyebut juga ini puncak, ini lembah, bukit, lembah. Jadi yang menjorok ke atas itu bisa bukit, bisa puncak, sedangkan menjorok ke bawah dari titik kesetimbangan ya, itu adalah lembah. Dimana
tinggi bukit dimulai dari titik setimbang itu amplitudo. Kemudian bisa juga kedalaman lembah dari titik setimbang itu juga amplitudo. Nah, sama halnya seperti pada getaran, ada juga sesuatu yang bisa diamati dan dihitung atau yang disebut besaran gelombang transversal. Ya, jadi pada besaran gelombang transversal sama seperti getaran, ada amplitudo, ada periode, ada frekuensi. Ya, jadi amplitudo itu ya simpangan terbesar, simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Kalau periode sama dengan getaran, waktu yang diperlukan dalam satu panjang gelombang. Frekuensi banyaknya gelombang yang terjadi tiap sekon atau setiap detik. Lambangnya juga sama, periode T besar, frekuensi T F kecil. Selain itu, yang di periode di getaran tidak ada, di gelombang transversal ada adalah ada panjang gelombang dan ada cepat rambat gelombang. Itu ya, itu besaran-besaran yang ada di gelombang transversal. Jadi hampir sama dengan getaran, cuma di gelombang transversal ada panjang gelombang, ada cepat rambat gelombang. Kalau di getaran tidak ada panjang gelombang, tidak ada cepat rambat gelombang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ini ya. Jadi secara keseluruhan, saya tegaskan lagi, besaran gelombang transversal ada amplitudo jarak terjauh dari titik kesetimbang. Kemudian ada periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang per sekon. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam tiap sekon. Panjang gelombang atau lambda. Kemudian jumlah gelombang seluruhnya itu N. Kemudian ditambah lagi kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang. Punya rumus V sama dengan S per T. Ada juga V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali frekuensi. Ayo kita latihan soal. Ya, kita latihan soal. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Di situ ada amplitudonya ini ya. Ini amplitudonya, ini diberi jarak antara titik kesetimbangan ke bukit dengan titik kesetimbangan ke lembah itu mempunyai nilai 9 cm. Berarti amplitudonya adalah berapa? Ini ya, sekitar ini titik kesetimbangan ke bukit ini berapa? Kita lihat aja yang ditanyakan apa. Nah, dari gambar gelombang transversal ini ditanyakan nilai N-nya. N itu apa? Jumlah gelombang keseluruhan, jumlah gelombang keseluruhan. Kalau T kecil itu adalah waktu yang ditempuh oleh gelombang secara keseluruhan. T besar periode, F kecil frekuensi, lambda adalah panjang satu gelombang, kemudian cepat rambat dan amplitudo. Jadi dari satu gambar itu ada 7 pertanyaan. Kita mulai dari yang N kecil atau jumlah gelombang keseluruhan. Nah, jumlah gelombang keseluruhan berapa? Bisa kalian perhatikan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah atau satu puncak dan satu lembah. Di sini yang kelihatan penuh ada ada lembahnya ada 2, bukitnya 1. Ya kan, yang penuh. Nah, satu lembah, satu bukit nilainya kan setengah. Jadi di sini setengahnya ada 3, 1, 2, 3. Jadi 1,5. Nah, di sini ketambahan separuhnya setengah, berarti 1/4. 0,75. Ya enggak? 0,25, maaf. Berarti di sini 1,5 ya. Dari mana? Ini setengah, ini setengah, ini setengah, ya kan? Satu lembah nilainya setengah lambda, satu bukit nilainya setengah lambda. Di sini yang satu lembahnya ada 2, berarti 1 ditambah satu bukit berarti 1,5 ya kan? 1,5 ditambah 0,25 berarti jumlah gelombangnya 1,75 gelombang. Paham ya caranya? Sekarang yang ditanyakan T kecil. T kecil di sini adalah waktu.
waktu tempuh seluruhnya. Perhatikan, nah di sini ini menunjukkan waktu seluruhnya ini. Berapa? 28 sekon atau 28 detik waktu tempuh seluruhnya yang dicapai oleh gelombang sebanyak 1,75 gelombang. Yang berikutnya periode. Periode itu adalah jumlah maksudnya gelombang per sekon ya. Jumlah gelombang per sekon. Jadi di sini punya rumus T per N ya, jumlah gelombang per sekon. Berarti apa? T-nya berapa? T-nya kan 28 sekon. Ya kan? Berarti N-nya berapa? 1,75. Jadi 28 sekon dibagi berapa? 1,75. Ketemu 16 sekon. Bisa kalian cek ya. Jadi 28 dibagi 1,75 ketemu 16 sekon periodenya. Yang berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi itu ada rumus N per T. Ada juga ada dua rumus ya. Coba kita terapkan, cari yang N per T. N-nya berapa? Itu 1,75. T-nya berapa? 28 sekon. Berarti 1,75 dibagi 28 sekon ketemu 0,0625 Hz. Bisa juga rumus yang lain. F sama dengan 1 per T. 1 T-nya berapa tadi? 16. 1 bagi 16 sama nilainya, bisa kalian cek. Nah, 0,0625 Hz itu ya frekuensi. Bisa dicari dengan dua rumus, pilih salah satu. Yang berikutnya adalah lambda atau panjang gelombang seluruhnya dibagi jumlah gelombang. Karena apa? Lambda itu kan panjang satu gelombang, dimana punya simbol ini ya kan. Jadi kalau panjang gelombang seluruhnya kan panjang gelombang seluruhnya kan 56 cm ya kan, panjang gelombang seluruhnya ini loh 56 cm dibagi jumlah gelombang. Untuk memperoleh satu panjang gelombang berarti kan panjang gelombang seluruhnya dibagi jumlah gelombang. Panjang gelombang seluruhnya ini, nah ini 56 cm dibagi jumlah gelombangnya. Jumlah gelombangnya 1,75. Berarti ketemu panjang gelombangnya 32 cm. Bisa kalian cek ya, 56 dibagi 1,75. Yang berikutnya adalah cepat rambat. Cepat rambat itu ada berapa? 3 rumus. Kita coba yang S per T. S-nya berapa? Tinggal masukkan. Ada 3 rumus ya, S per T, ada lambda per T, ada lambda kali F. Kita coba yang S per T. S-nya berapa? Jarak seluruhnya 56 cm dibagi jumlah dibagi waktu tempuh ya. Waktu tempuhnya berapa seluruhnya? 28. Jadi ketemu berapa? 2 cm per sekon. Kita coba menggunakan rumus yang lain, lambda per T. Berarti lambdanya ketemu 32. Periode ya, periodenya 16, sama ketemu 2 cm per sekon. Kita coba rumus yang ketiga, lambda sama dengan cepat rambat sama dengan lambda kali frekuensi. Lambdanya 32, frekuensinya 0,0625, sama 2 cm per sekon. Jadi menggunakan 3 rumus tapi nilainya sama, tinggal pilih salah satu pakai yang mana. Amplitudo berapa? Amplitudo itu kan yang ini amplitudo itu kan jarak terjauh dari titik setimbang. Titik setimbangnya kan ini menuju ke bukit ini atau menuju ke dasar lembah. Di sini
antara bukit dengan lembah itu punya nilai 9 cm. Berarti kalau amplitudonya kan separuhnya ini. Berarti 4,5 cm. Oke, amplitudo ketemu 4,5 cm. Itu anak-anakku kelas 8 tentang gelombang transversal. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah motivasi kalian untuk belajar tentang gelombang transversal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.